Masih arek rada pekak. Jangan lihat pekoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Jika itu telur, maka ambillah walaupun al-kharij min silitil ayam. Selamat malam jika kalian meninggali video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian meninggali video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian meninggali video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian meninggali video ini pada sore hari. Dukung channel kami dengan like, subscribe, and share agar supaya kami maju dan lebih berkualitas dan tak layu sebelum berkembang. Hati yang sedang gundah memikirkannya kian resah, tapi aku hanya pasrah karena dayaku hanya mencinta. Langsung menuju presentasi. Masih pembahasan dalam lingkup Pancasila sebagai ideologi negara. Lanjutannya yang kemarin, nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan dan aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kemudian nilai ketuhanan kemanusiaan dari cita bangsa serta demokrasi permusyawaratan memperoleh arti sejauh mewujudkan keadilan sosial. Kalau negara Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai sebuah negara kesatuan, maka kita punya hak yang kita wakilkan kepada wakil-wakil kita yang seharusnya hak-hak itu dipilih bagian-bagian yang kata kuncinya di lafadz hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan hanya akan didapat ketika mengedepankan nilai tadi, spiritualitas dan etika yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Kerucut dari Pancasila itu adalah keadilan. Jadi cita-citanya adalah untuk memperoleh terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian esensi Pancasila sebagai dasar negara menurut Bapak Mahfud MD yaitu kebijaksanaan umum dan politik hukum harus menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun teritori. Kebijakan dan politik hukum berdasarkan upaya membangun demokrasi dan demokrasi. Kebijaksanaan dan politik hukum harus berdasarkan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Kebijaksanaan dan politik hukum, kebijakan dan politik hukum harus berdasarkan prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Itulah menurut Bapak Mahfud MD. Kemudian yang juga terkait materi kemarin timbullah pertanyaan, di manakah Anda memposisikan Pancasila sebagai umat beragama? Di mana? What? Pancasila tidak bisa diperbandingkan dengan agama, tapi tidak berlawanan dengan agama. Meskipun ada yang berpendapat bahwa agama sudah menyatu dengan Pancasila,
Itu kan secara sosiokulturalnya, bukan peribadatannya. Artinya Pancasila tidak akan kehilangan nilai Pancasila ketika taat beragama dan sebaliknya. Karena di dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai spiritualitas. Tapi Pancasila tidak ada unsur agama, maksudnya tidak berat sebelah. Kalau Pancasila ya Pancasila, kalau agama ya agama. Tidak, semua punya posisi masing-masing antara Pancasila dan agama yang saling mendukung tapi punya tempat masing-masing. Jadi kalau kalian menjadi seseorang Pancasilais atau kalian mengaku kalian Pancasilais, jangan takut bahwa akan menurunkan ketaatan dalam beribadah. Dan juga karena Pancasila adalah falsafah negara, atau di dalam Pancasila ada filsafatnya, sedangkan filsafat bisa digunakan untuk memperkuat agama, maka tidak ada alasan bahwa Pancasila akan menurunkan kualitas agama dalam bernegara. Baik alasan itu bahwa Indonesia akan menjadi negara syariat atau khilafah dan lain sebagainya. Maka saya ungkapkan, jadilah seorang Pancasilais untuk memperkuat agama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau agama yang lain yang sudah diyakini oleh adat. Ada yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, atau sebaliknya. Tetapi menurut Mbah Tejo atau Sujiwo Tejo, inilah alasannya, bahwa musuh terberat Pancasila adalah agama. Meninjau dari Pancasila dalam perjalanannya, termasuk dalam Piagam Jakarta yang akhirnya sudah sejiwa atau menyatu. Jadi agama sudah menyatu dengan Pancasila di dalam puncak kulturalnya, bukan peribadatannya. Karena Pancasila dan agama itu seolah jadi menyatu atau jadi satu, atau satu tubuh. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa musuh terbesar kita adalah bukan orang lain, tapi musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi, apa salahnya menganggap bahwa Pancasila adalah musuh besar agama? Sedangkan di dalam Islam, kita kenal dengan bahwa perang terbesar adalah memerangi diri sendiri. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi pada pasca perang Badar. Bung Karno telah menyatakan bahwa zaman kalian akan lebih sulit karena yang dilawan adalah bangsa sendiri. Di dalam Indonesia terbangun megah pondasi Bhinneka Tunggal Ika yang tiang penyangganya adalah Pancasila. Sedangkan di dalam Pancasila puncak sosiokulturalnya, bukan peribadatannya, sudah menyatu dengan agama. Di dalam lingkup, saya ambil contoh di dalam lingkup suatu asmara yang dua insan menjadi satu dalam cinta, muncullah perbedaan-perbedaan yang harus diperangi, sehingga itulah perang terberat dalam jalinan kasih yang akhirnya akan menjadikan semakin menyatukan diri.
Karena memerangi diri sendiri akan membuat sadar siapa dan untuk apa diriku ini. Musuh Indonesia adalah bangsa sendiri, musuh Pancasila adalah agama, musuh asmara adalah cinta itu sendiri. Setuju? Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Cinta, apapun yang terjadi tidak akan berakhir membenci kalau cintanya itu hakiki. Bukan cinta monyet, tapi sakit hati. Karena memerangi cinta adalah bagian dari cinta. Aku mencintai, tapi dia tidak mencintai. Maka saya harus memerangi cinta itu sendiri untuk nafsu memaksakan diri untuk dimiliki. Tepuk tangan. Cintaku tetap tumbuh dengan suburnya. Katanya cinta akan berisiko timbulnya kebencian. Bagiku itu salah, bagiku itu salah, bagiku itu hanya nafsu belaka. Jangan jadikan cinta itu karena tujuan nafsu, tapi itu hanya akibat. Kebanyakan cinta itu akan berujung pada pemuasan nafsu, tapi itu akibat memang dari cinta, bukan tujuan. Seperti suatu karya akan mengangkat popularitas seseorang, tapi popularitas itu bukan tujuan, tapi akibat. Jika cinta endingnya kebencian karena ditolak misalnya, maka itu bukan cinta. Saya menyebutkan bahwa cinta itu ada dua: cinta monyet-monyetan kayak kamu dan cinta wong-wongan, yang akan dibahas pada video selanjutnya. Nantikan. Perangilah bangsa sendiri hingga sadar betapa pentingnya bersatu. Perangilah agama dengan Pancasila hingga sadar bahwa betapa sakitnya kau melukai dirimu sendiri hingga tak ada daya untuk melukai orang lain. Perangilah cinta hingga sadar bahwa cinta bukan paksaan yang endingnya kebencian. Cintailah Indonesia seperti kau mencintai kekasihmu, yang di dalamnya ada lautan perbedaan, tapi kau tak henti dalam menikmatinya. Cekap semanten anggene kawula bacot. Maaf, ini saya kaitkan dengan gejolak asmara di dalam hatiku sebenarnya, karena hari ini sedang galau. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap mengasah, tetap meroket. Salam aksara pejuang pena, sebagian terinspirasi dari Mbak Uzma. Gelora asmara dalam jiwa serta penolakannya masih mengarung tanpa jeda, karena dayaku hanya mencinta. Salam literasi bersama Ahmad Jazuli. Aku hanya mencintai. Tidak ada ruang untuk membenci. Walaupun tak kumiliki, tetap kita jalin silaturahmi. Bah.